Halo Sobat Ensiklo, jumpa lagi dengan channel Ensiklo. Kita lama nggak berjumpa ya, dan ini kita akan mulai lagi untuk memproduksi konten-konten video di channel. Doakan kami agar bisa sustain dan bisa berbagi pengetahuan seperti pada periode sebelumnya, dan respon yang juga cukup banyak dari teman-teman, kami ucapkan terima kasih juga. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang komponen sumber daya pendukung dalam dunia bisnis pertanian yang cukup penting dan hari ini menjadi salah satu belanja terbesar yang dikeluarkan oleh para petani kita. Apa itu? Itu adalah pestisida. Dalam dunia pertanian ataupun dalam bisnis pertanian, ada salah satu belanja terbesar yang dikeluarkan oleh para petani kita, baik petani yang skala konvensional maupun skala modern, adalah belanja obat-obatan. Nah, karena yang sudah populer di kalangan masyarakat petani kita adalah obat-obatan kimiawi sintetis, maka kemudian ini yang terus-menerus digunakan dari puluhan tahun yang lalu dan sampai generasi yang sekarang, ini masih terus menjadi salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh petani. Tanpa disadari, sebetulnya penggunaan pestisida kimia sintetis ini telah mengubah tatanan ekosistem di lingkungan pertanian kita. Akibat penggunaan pestisida kimia sintetis di lahan pertanian kita, misalkan akan ada beberapa dalam rantai makanan kita. Misalkan kita sebut saja jangkrik. Jangkrik ini kan ketika ada di lahan, dia populasinya berkembang, ini menjadi salah satu makanan tikus, makanan kadal, makanan katak, dan juga beragam jenis hewan lainnya. Di sisi lain, ketika penggunaan pestisida ini dilakukan secara terus-menerus, ini bisa menghilangkan jangkrik ada di lahan. Teman-teman bisa periksa di sekitar lingkungan teman-teman apakah di lahan pertaniannya masih banyak jangkrik apa enggak, karena ketika saya kecil dulu saya bisa melihat dengan mudah, bahkan hobi saya mencari jangkrik di sawah seperti itu. Nah, karena ada satu dalam bagian rantai makanan ini yang hilang, maka kemudian tikus misalkan kita sebut seperti itu, ini tidak punya sumber makanan yang ada di alam, maka mau tidak mau dia sebagai cara bertahan hidupnya akan memakan tanaman. Tanam padi diserang tikus, tanam jagung diserang tikus, bahkan tanam cabai yang rasanya pedas saja itu bisa dimakan oleh tikus. Nah, di sisi lain penggunaan pestisida kimia sintetis ini juga menciptakan resistensi terhadap hama-hama yang kita semprot gitu. Misalkan di lahan pertanian kita ada hama wereng, mereka kita semprot pakai awal misalkan dosis pakai 1 tutup 1 tangki. Maka generasi wereng berikutnya tidak akan mempan dengan dosis yang sama. Resistensi ini akan terbentuk oleh keturunan-keturunan di hama ini, yang kemudian dosis obat-obatan kimia yang kita pakai secara terus-menerus akan terus naik, kemudian juga belanja produksi kita atau belanja operasional di lingkungan pertanian kita itu akan juga naik. Nah, hari ini kita dihadapkan pada dua hal. Yang pertama adalah rusaknya ekologi tanah, yang kemudian terjadinya degradasi lahan, produktivitas menurun. Di masa sebelumnya misalkan 1 hektar tanaman padi bisa panen minimal di 15-17 ton misalkan, bahkan angka yang jauh lebih tinggi bisa tercapai. Tapi hari ini petani kita untuk mendapatkan produktivitas yang jauh lebih tinggi dari 7-8 ton bahkan 10 ton 1 hektar saja, itu sudah merupakan sesuatu yang sulit. Degradasi lahan kemudian ditambah lagi dengan resistensi hama meningkat, rusaknya rantai makanan dalam ekosistem di lingkungan pertanian, maka ini yang menyebabkan kos biaya operasional di pertanian menjadi semakin tinggi, sementara berbanding terbalik dengan hasil yang selalu terus menurun. Nah, salah satu hal yang kemudian Ensiklo lakukan dengan teman-teman di Nusantara Organik ya, kemudian membangun integrasi antara peternakan dengan pertanian. Peternakan pertanian ini kita saling hubungkan bahwa di peternakan kita punya sumber mineral yang cukup banyak, sementara di lahan pertanian kita kekurangan sumber mineral. Karena itu ada kotoran hewan, ada urin, kita bikin sebagai pemenuhan sumber daya pupuk untuk lahan kita. Nah, tidak selesai hanya saja dengan pupuk. Kita juga perlu memenuhi obat-obatan ataupun pestisida untuk penanganan hama, juga kita menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar lingkungan kita. Kita menggunakan beberapa bahan yang sebetulnya sangat mudah bisa kita dapatkan di antara kita, dan setiap hari bahkan bersinggungan langsung dengan kehidupan kita. Nah, dalam pembuatan pestisida yang berbahan dari bahan-bahan alami atau bahan-bahan organik ini, atau juga populer disebut dengan pestisida nabati, sebetulnya ada hal pertama yang perlu kita lakukan adalah soal identifikasi bahan. Identifikasi bahan ini ada bahan yang dia bersifat bisa mengusir,
ada bahan yang dia bersifat bisa mematikan karena dia memiliki kandungan racun, atau juga ada bahan yang dia sifatnya hanya memabukkan. Ketika bahan-bahan sudah kita punya, identifikasi dengan lingkungan sekitar kita, sumber daya yang kita miliki atau potensi yang ada di desa itu tersedia banyak ya kalau teman-teman petani yang hidup di desa, maka ada dua hal juga yang perlu kita pahami dalam processingnya. Jadi pemprosesan bahan-bahan tersebut bisa dilakukan dengan dua metode. Metode yang pertama adalah metode ekstraksi, kemudian metode yang kedua adalah metode destilasi atau penyulingan. Ekstraksi ini secara mudah dipahami ya kita mengambil ekstraknya. Ekstrak ini bisa dengan mudah kita tumbuk bahan-bahannya, kemudian kita masukkan dalam wadah, lalu kita campur dengan air, kita rendam selama 1 hari, 2 hari, 3 hari, ini sudah menjadi bentuk ekstraksi. Ini adalah cara yang mudah. Atau proses ekstraksi yang lainnya, dengan melakukan proses perebusan, seperti orang bikin jamu misalkan, itu juga adalah proses ekstraksi. Atau kita juga bisa menggunakan metode destilasi atau penyulingan. Nah, untuk destilasi atau penyulingan ini biasanya memang diperlukan alat yang tidak sederhana. Kita butuh beli misalkan alat destilasinya atau kemudian bisa merancang sendiri untuk konsep alat destilasi. Teman-teman mungkin bisa cari referensi di online banyak ya. Ekstraksi dan destilasi ini sebetulnya tergantung pilihan teman-teman. Kalau di kami menggunakan keduanya, karena pada beberapa waktu misalkan kita membutuhkan proses yang cepat, maka kemudian kita pilih proses ekstraksi. Bisa melakukan perendaman biasa atau bisa melakukan dengan proses perebusan. Tapi ketika kita punya waktu yang longgar, kita pengen bikin sumber daya ini menjadi stok ya. Kalau di gudang kami ini, kami punya stok pupuk, punya stok pestisida, maka kami membuat stok dari beberapa bahan kita destilasi. Lalu apa yang membedakan antara proses pembuatan pestisida nabati menggunakan metode ekstraksi, seperti saya sebutkan tadi, merendam dengan air atau merebusnya, dan juga dengan perbedaannya dengan proses destilasi atau penyulingan. Ketika menggunakan metode ekstraksi, sebetulnya kita dimudahkan sekali, karena kita hanya tinggal mencampur beberapa bahan, kemudian dihancurkan atau ditumbuk, lalu kita merendamnya dengan air menggunakan wadah yang tertutup. Tapi kemudian kita juga bisa pakai dalam proses ekstraksi ini dengan proses perebusan. Nah, baik melakukan perendaman maupun perebusan, ini terbilang mudah dan murah, dan ini cepat dilakukan. Sementara ketika menggunakan proses destilasi atau penyulingan, biasanya kita butuh waktu yang lebih lama dan biaya yang juga tidak sedikit. Di sisi lain, kedua produk yang dihasilkan dari proses ekstraksi dan destilasi ini juga memiliki perbedaan. Dari proses ekstraksi, maka kepekatan yang dimiliki dari bahan-bahan ini tentu saja mengandalkan hanya pada proses ekstraksi biasa, tergantung misalkan seberapa terserapnya dari unsur-unsur yang ada dalam bahan tersebut. Sementara ketika kita menggunakan proses destilasi, ini biasanya kita akan mendapatkan kadar yang murni. Karena itu biasanya pada beberapa bahan kami mendapatkan warna yang bening dari proses destilasi atau penyulingan ini, meskipun juga ada beberapa bahan pekat yang dia tetap akan menghasilkan warna. Nah, perbedaan lainnya dari proses destilasi atau penyulingan biasanya kita akan mendapatkan ekstrak dalam kadar yang lebih pekat ya, sehingga ketika kita aplikasikan dalam penggunaan pestisida yang kita hasilkan dari proses destilasi, ini biasanya jauh lebih hemat. Di sisi lain, jangka waktu dalam penyimpanan ketika kita sudah mendapatkan hasil destilasi, ini juga jauh lebih lama. Karena dia sudah kadar yang murni, tidak ada campuran bahan-bahan organik dari ampasnya yang terbawa. Sementara ketika kita melakukan proses ekstraksi biasa, baik melakukan perendaman maupun perebusan, biasanya ketika melakukan proses penyaringan, kita tetap akan ada material-material kecil yang terbawa dalam bahan pestisida yang kita dapatkan, dan ini biasanya juga akan membuat pestisida yang kita simpan ini menjadi tidak begitu awet. Nah, ketika kita menggunakan pestisida nabati dalam pengolahan lahan pertanian kita, ada beberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, tentu saja karena kita tidak menggunakan bahan-bahan kimia sintetis, maka kita tidak menciptakan resistensi hama menjadi lebih meningkat. Artinya ketika hama-hama ini hanya sifatnya kita usir atau kemudian kita racuni dengan bahan-bahan pestisida yang kita gunakan, maka generasi hama berikutnya dia tidak akan terbentuk kekebalan terhadap obat-obat yang ataupun pestisida nabati yang kita gunakan karena dibuat dari bahan-bahan alami. Yang kedua, kemudian ketika kita menggunakan pestisida nabati, maka kita bisa secara perlahan mengembalikan rantai makanan yang ada. Jadi nanti kehidupan jangkrik mulai
kembali. Kemudian ada juga beberapa hewan yang bisa menjadi makanan tikus sebetulnya. Lalu kemudian belut, cacing, mikroorganisme di dalam tanah ini juga bisa kembali pulih. Maka di masa yang akan datang lahan pertanian kita akan menjadi lahan pertanian yang bagus secara ekologinya dan juga bagus secara ekosistemnya. Dan ketika kedua hal ini terpenuhi, maka kita memiliki lahan pertanian yang bisa kita kelola dengan biaya yang serendah mungkin. Operasional produksi kita menjadi tidak banyak. Kenapa? Pupuk bisa dikurangi karena terbentuknya humus di lahan akibat pemberian karbon organik, akibat aktivitas mikro dan makroorganisme atau kemudian hewan-hewan yang ada di dalam tanah, di lingkungan kita. Lalu yang kedua adalah penggunaan pestisida dan obat-obatan yang selama ini menjadi belanja yang cukup banyak juga di kalangan petani, ini juga bisa diturunkan. Jadi, di masa yang akan datang, kita akan mendapatkan lingkungan pertanian kita yang berproduksi, dari sisi operasional produksinya itu menjadi lebih rendah, dan di sisi lain, karena ada perbaikan pada kualitas tanah, perbaikan pada kualitas lingkungan dan ekosistem yang terbentuk, maka nilai produksi kita, hasil panen kita akan terus meningkat. Dan ini akan menjadi keuntungan yang berlebih bagi petani kita. Bagi kami, bukan soal bahan apa saja yang teman-teman pakai atau kemudian harus mengikuti bahan-bahan yang kami pakai. Teman-teman bisa merespon, mengidentifikasi kondisi lokal yang ada, baik di desa, di lingkungan teman-teman. Saya yakin banyak yang tersedia. Lalu terserah prosesnya, mau menggunakan ekstraksi biasa dengan perendaman, dengan perebusan, atau teman-teman mau menggunakan destilasi atau penyulingan, ya itu juga menjadi pilihan. Nah, kita jumpa lagi pada video-video berikutnya. Semoga tim Ensiklo bisa terus sustain, berbagi, dan teman-teman juga bisa mulai kembali lagi menonton channel Ensiklo, karena ke depan ada beberapa hal juga menarik yang akan kita bahas terkait dengan integrasi antara membangun pertanian yang berkelanjutan dan juga peternakan yang berkelanjutan. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Salam.